Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video yang baru ini kami akan kembali kabarkan informasi terkait dengan penuntasan tenaga honorer, terutama tenaga guru menjadi ASN P3K. Akan kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menuntaskan P3K guru, menjadikan honorer guru menjadi P3K di tahun 2023. Setelah kita tahu bahwa P3K tahun 2022 tinggal menunggu dari hasil kelulusan pasca sanggah di tanggal 9 sampai dengan 10 April. Tentunya dari tenaga honorer yang tidak terakomodir yang tidak bisa menjadi ASN P3K tahun 2022 menunggu. Kemudian tenaga honorer selain guru juga menunggu kebijakan apa yang akan diselenggarakan, akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penuntasan tenaga honorer yang akan diselesaikan dengan batas waktu maksimal adalah di bulan November tahun ini. Nah, akan kami sampaikan beberapa informasi penting, jadi silahkan simak video ini hingga akhir. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi kawan-kawan yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi untuk P3K guru tahun 2023 ataupun CASN tahun 2023, sebenarnya kita bisa merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang nomor 212 PMK 07 tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023. Karena DAU ini menjadi hal yang penting atau dana alokasi umum karena dalam pelaksanaan CASN itu pemerintah menggunakan pendanaan melalui dana alokasi umum. Jadi formasi rincian, kemudian yang alokasi formasi yang ditetapkan pemerintah di tahun 2023 sudah ada di dalam PMK ini, dalam peraturan menteri ini, peraturan Menteri Keuangan, karena semuanya harus dianggarkan ya dalam pelaksanaan di tahun 2023 ini. Nah, kemudian sebelum itu kita bahas teman-teman semuanya bahwa untuk P3K tahun 2023 ya, P3K guru tahun 2022 maksud kami untuk CAT teknis ya, untuk guru teman-teman yang mengikuti seleksi P3K teknis sudah muncul ya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang materi pokok soal seleksi. Ini teman-teman bisa lihat, bisa pelajari ya, ini tertanggal 8 Februari tahun 2023. Nah, kemudian teman-teman terkait dengan kembali ke ASN CASN di tahun 2023 terutama untuk guru, akan kami sampaikan yang pertama informasi terkait dengan surat yang kita pernah bahas ya, surat dari Pak Azwar Anas yang memerintahkan atau menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk bisa menindaklanjuti terkait dengan rencana pengangkatan CASN di tahun 2023. Nah, di sini yang menjadi sebuah pertanyaan oleh tenaga honorer ya adalah di mana di sini di dalam surat tersebut ya disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengusulkan, memperhatikan, jadi usulan yang disampaikan itu harus memperhatikan kesediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar, bidang pelayanan pendidikan dan bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, kemudian ada beberapa yang disoroti ya, terutama oleh tenaga honorer K2, di mana di sini ada beberapa hal yang menjadikan pertanyaan besar ya dari tenaga honorer, terutama adalah tenaga honorer kategori 2 ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah, nah, di berita ini disebutkan jadi ada Dewan Pembina Forum Honorer K2 ya, Bu Nurbaiti, itu ada 4 poin yang digarisbawahi oleh ini ya, Bu Nurbaiti selaku pentolan guru honorer K2. Nah, yang pertama adalah surat usulan formasi dari daerah kepada Menpan setiap tahunnya selalu dibuka melalui usulan informasi. Nah, ini teman-teman bisa cermati. Nah, ini dia. Nah, jadi
Jika daerah mau ada formasi, maka bersurat dan mengusulkan ke pusat dengan ketentuan yang ada. Ini adalah keterangan dari poin yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam surat Menpan tersebut masih menitik beratkan dan difokuskan kepada guru dan kesehatan. Namun menurut Nur, bukan berarti tenaga teknis tidak boleh diusulkan semuanya, tetapi tergantung dari daerahnya. Nah, ini teman-teman. Jadi yang poin pentingnya justru kepada yang menguntungkannya adalah bagi guru dan tenaga kesehatan, karena di sini memang masih menjadi primadona ya. Masih menjadi primadona karena tadi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan itu masih menjadi poin yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, sangat disayangkan dalam surat edaran tersebut tidak ada kekhususan buat daerah agar mengusulkan honorer K2. Jadi yang disoroti oleh K2 ya, pentolan forum honorer K2 di sini adalah belum adanya kekhususan bagi honorer K2 yang ikut P3K tahun 2023 yang akan datang. Kemudian untuk yang poin keempat, dalam surat tersebut masih menggunakan surat pernyataan siap membayar atau menggaji. Nah, ini dia. Jika ada penekanan seperti ini, dikhawatirkan banyak daerah yang tidak mengusulkan P3K teknis lagi karena semua dibebankan kepada daerah. Nah, berkaitan dengan hal ini, pendanaan sebenarnya sudah ada ya. Ini surat yang tadi kita bahas di depan, yang sempat kita bahas terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat di sini adalah di lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 PMK 07 Tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunanya tahun anggaran tahun 2023. Nah, sebenarnya di sini sudah ada. Jadi ini adalah dana yang disediakan oleh pemerintah pusat terkait dengan jumlah formasi yang diestimasikan ya, yang diterima di tahun 2023. Nah, ini kita bisa lihat secara detail itu sudah ada. Nah, bagian DAU penggajian dalam P3K dalam rupiah. Nah, ini dia yang dialokasikan untuk setiap daerah berdasarkan kuota formasi yang disediakan oleh Panselnas. Ini dia. Nah, sebenarnya sudah ada dananya. Sudah disiapkan dana oleh Kementerian Keuangan. Nah, kemudian masih di poin A rincian jumlah formasi P3K 22 dan tahun 2023 yang diperhitungkan dalam bagian DAU penggajian formasi P3K. Ini kita lihat banyak sekali daerah ya. Daerah bahkan kita lihat di akhir dari surat ini ya. Di akhir surat ini terkait dengan tadi penggajian P3K itu ada 545 kabupaten, kota, dan provinsi yang sudah dialokasikan penggajian di P3K Guru tahun 2023. Nah, kemudian untuk keterangannya kita bisa baca di sini bahwa yang pertama, bagian penggajian formasi P3K untuk formasi P3K tahun 2022 dihitung sebanyak 9 bulan gaji dan tunjangan melekat ditambah gaji dan tunjangan melekat untuk gaji ke-13 dan gaji dan tunjangan melekat tunjangan hari raya. Ini dia bagian DAU, di mana DAU tersebut ini mengakomodir 9 ya, 9 bulan gaji dan tunjangan melekat. Nah, kemudian bagian DAU untuk penggajian formasi P3K untuk formasi P3K 2023 dihitung sebanyak 3 bulan gaji dan tunjangan melekat. Nah, ini dia untuk tahun 2023 itu di sebanyak 3 bulan ya, 3 bulan. Dengan pelaksanaan bagi tahun 2023, anggaran di tahun 2023 maka 3 bulan berarti bulan Desember, November, Oktober ya. Nah, berita gembiranya bahwa kemarin ya di surat yang diterima oleh Kemenpan RB disebutkan bahwa untuk pengusulan P3K formasi di formasi tadi yang juga dikomentari oleh Bu Nurbaiti ya. Nah, tersebut di bulan April akhir itu sudah masuk di Pansel, sehingga mungkin nanti paling cepat
Mei ya, Mei atau Juni sudah mulai